ini dia nih sekte baru di dunia persotomian. Isinya berbeza dari yang lain, tapi rasanya ya udah kita ulik yuk bareng sama Ari Andika. Biasanya kan kalau sotomi Bogor itu kan pakai risol, pakai ada babat, ada atau seperti itu kan? Enggak pakai. Ini cuma pakainya tadi ada tahu, bakso, tetelan. Nah, tetelan aja. Ya. Yang diutamain kan bakso yang sini. Nah, itu baksonya. Iya. Orang pasti nanya bakso. Sotomi pakai bakso gimana caranya tuh, Budis? Unik kan? Nah, di sini tadi juga aku lihat ini kerupuknya bukan pakai emping. Biasanya kalau sotomi itu pakai emping. Ini tapi pakai kerupuk merah. Meski beda dari sotomi kebanyakan, tapi ini sotomi Bogor favoritnya warga Pisangan Jakarta Timur, foodies. Sehari bisa habis sampai 100-an porsi. Wih, mantul juga ya. Isian dasar sotominya ini sih sebenarnya masih sama, kayak ada mie kuning dan juga kol, tapi tanpa bihun. Untuk isi kuahnya ini kuahnya merah. Nah, ini pakai apa bisa merah gitu, Pak? Ini merah itu cabai. Jadi pedas. Enggak pedas. Enggak pedas. Enggak pedas, tapi merahnya cabai. Merahnya tuh merah cabai. Iya. Kuahnya ini pakai cabai giling dan tomat, foodies, yang bikin warnanya jadi ngejreng cemerlang. Kayak masa depan kita gitu deh, foodies. Amin. Di sini juga pakai lobak nih, foodies. Selain rempah, pondasi kuahnya juga ada tetelan sapi dan ebi. Wah, alamat lazis sih ini. Jualan dari tahun 70-an dengan ciri khas yang nyantrik, ternyata nggak bikin sotomi ini kehilangan para pelanggan. Tuh buktinya yang datang bolak-balik, foodies. Nah, sebelum Ari icip sotominya, kita rangkum dulu ya, foodies, isian sotomi Kang Ibas ini ada apa aja sih? Satu mangkoknya itu ada mie kuning, sayur kol, irisan lobak, tahu putih, bakso, tetelan, dan juga tomat. Komplit ya, dan bakal ngenyangin gak sih? Yaudah, nggak pakai basa-basi, langsung kita icipin. Ini seenak apa sih, Bu? Mantep banget katanya nih, foodies. Kaldunya ya, foodies ya nih. Dari kuahnya nih. Ini berasa banget nih. Kayaknya masaknya lama ya, Kang Ibas ya? Pantesan gurih banget, foodies. Nah, untuk tadi kan kuahnya merah ya. Tapi ini nggak pedas, foodies. Beneran. Wih, real ya, foodies, kuahnya tuh nggak pedas. Sangarnya tuh di luar doang, tapi pas diicip lembut pisan. Ya, karena ada tetelan sapi, ada tomat, ebi, bawang merah, dan juga bawang putih yang bikin pedas cabenya jadi turun. Beneran. Kenapa orang-orang pada datang sini untuk makan? Ini sotominya enak. Baksonya empuk, kenyal, enak. Rasa lobak itu jadi bikin kuahnya tuh jadi lebih segar dan tambah gurih. Ini ada ciri khas lobak tuh emang ada banget di kuahnya juga. Enak! Makan bakso pakai kuah sotomi ternyata nggak sesalah sambung itu loh, foodies. Baksonya tuh kenyal, garing, dan gampang banget buat dikunyah. Terus ada lobak di kuahnya ini nih yang juga bikin lemak dari tetelannya ternetralisir. Jadi di mulut tuh nggak ada deh tuh lengket-lengket udahannya. Kang Ibas ini emang lihai banget ya. Bikin kuahnya jadi selaras deh tuh meski isiannya banyak, foodies. Si tetelannya ini membuat rasa itu menjadi lebih gurih. Apapun masakan kalau dicampur tetelan, kuah itu menjadi lebih gurih. Rasa dari sapinya itu keluar banget. Mantap pokoknya. Meski nggak pakai potongan daging sapi, tetelannya melimpah tuh, foodies. Kenyal, chewy, dan yummy. Kamu yang pecinta tetelan, kayaknya harus banget deh nyobain sotomi yang ada di belakang Pasar Enjo ini. Karena nggak pakai pelit dan seempuk itu. Lihat tuh, foodies, ada tahu putihnya kayak begini. Sekilas kayak bakso Malang ya. Tapi tahu ini tuh malah bikin kenyang dan pastinya bernutrisi. Ini rasanya lazis. Unik ya, foodies, ngakunya sih sotomi Bogor. Tapi ada sentuhan bakwan Malang sama soto Bandungnya. Rasanya ya lazis bingo. Harganya receh aja, cuma 15.000 aja. Nah, buat para foodies yang tinggal di daerah Pisangan Jatinegara dan sekitarnya bisa aja loh langsung datang ke sotomi Kang Ibas daerah Pisangan Jatinegara, cari Pasar Enjo. Makan receh, menu receh tapi rasa nggak recehan. Makan lagi.
tengah gempuran cemilan dan dessert di Blok M, ada nih foodies kedai yang jual makanan berat. Utamanya di kedai ini jualan olahan daging sapi. Cocok deh ya buat yang capek abis kasih asupan ke FOMO-an ya. Ujung-ujungnya wajib ketemu karbo sama protein lagi deh tuh. Sop janda alias Jawa Sunda emang identik dengan cabai rawit yang super banyak. Ada cabai keriting, cabai kering, ada lemaknya juga, terus ada rempah-rempah juga ya. Nah, kita langsung aja ya foodies kita tuang. Pak, boleh punten Pak, dipegangin dulu Pak. Langsung disiram ya foodies. Harum kaldunya menggoda banget nih jujur. Apalagi pas kuah panasnya kena sama cabai rawit tadi tuh foodies, langsung nusuk di tubuh pedesnya. Mantap. Gimana? Udah ngiler? Ada menu lain yang bikin Nita salfok juga nih foodies. Daging balado aja ini berarti apa? Daging sapi ya? Daging sapi. Oke, ini banyak banget nih cabenya. Ini cabenya berapa nih Pak kalau sekali bikin? 4 kilo. 4 kilo? 4 kilo Tapi cabai. pedes banget dong. Ya. Menu-menu menggiurkan udah tersedia di meja. Nah, karena dua menu yang dipilih itu berhubungan sama cabe, jadi sebagai penawar rasa pedas, kita pesan es telera juga nih foodies. Yuk langsung aja ke waktunya makan receh bagian Spalsville. Yang aku rasain itu kuahnya dia tuh nggak kental, jadi ini tuh kerasa banget bahwa si kuahnya tuh kuah bening gitu. Kerasa juga asin, gurih, pedesnya juga dapat banget karena kelihatan banget ya ini cabenya aja tuh banyak banget gitu kan ya foodies. Tapi bener-bener kerasa kayak minyak sari-sari dari si dagingnya juga berasa. Terus juga berasa ini apa tuh namanya, gurih kaldunya itu juga berasa banget. Minyak yang ada di kuahnya ini berasal dari sari-sari kaldu daging sapi ya foodies. Warna kuahnya yang keruh ini tuh perpaduan dari kaldunya yang udah dimasak berjam-jam plus campuran rempah yang gak pelit sama sekali. Rasa kaldunya udah pas banget tanpa perlu kamu adjust lagi ya foodies. It's so yummy. Dagingnya ini banyak banget, gak pelit sama sekali. Dagingnya tuh nggak alot ya. Kalau aku rasa ini kita masih bisa kayak punya rasa asin nyerep dari si bumbunya juga nyerep banget ke dagingnya. Beneran enak banget terusan. Meskipun gak direbus barengan sama kuah kaldunya terus nih foodies, tapi daging sapinya udah direbus dengan bumbu rempah lebih dari 2 jam kok. Jadi nggak usah diragukan lagi soal keempukan dagingnya. Dijamin light to disease alias lazis. Sop janda aja udah lumayan bikin keringetan nih foodies pedesnya. Gimana kalau si dendeng daging ini nih, dari warnanya aja, waduh udah merah membara. Ternyata pedesnya tidak seperti yang dibayangkan ya. Maksudnya aku pikir tuh bakalan yang pedes banget gitu, tapi ternyata ini tuh hampir mirip-mirip sama si sop janda yang tadi gitu loh. Rasanya dan pedes-pedesnya tuh rada mirip. Tekstur dagingnya ini cukup empuk foodies dan emang disaranin makannya sambil disuir-suir gini ya karena irisan dagingnya cukup gede. Tapi lama-lama pedesnya kenceng juga nih foodies. Berarti es teler to the rescue. Nah ngomong-ngomong foodies, ini es teler klasik ya, bukan es teler creamy yang lagi viral itu loh. Eits, tapi yang klasik biasanya di lidah tetap asik. Kelapanya berasa banget fresh, nggak pahit ya. Manis sih, susu kental manisnya juga nggak kemanisan, nggak kebanyakan, jadi berasa ini enak banget, seger banget gitu ya. Apalagi ditambahin pakai kelapa. Habis makan yang pedes-pedes kayak disiram pakai air ini, tau gak sih, air kehidupan gitu, langsung seger banget gitu berasanya. Apalagi es serutnya juga bikin makin seger, nikmat, apalagi ini Jakarta lagi panas banget. Best semua ya foodies menu-menu di kedai Bang Bodong ini. Foodies nggak mau dong cuma jadi penonton aja, makanya wajib jadi pembeli juga nih. Yuk datang ke sini yuk foodies, kedai Bang Bodong yang lokasinya ada di Distrik Blok M, Jakarta Selatan. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Udah yuk foodies, lanjut lagi makannya, yuk. Seger banget.
Foodies, kalau kalian naik MRT dan turun di Cipete Raya, pintu F, coba deh mampir ke food court yang lokasinya persis banget di seberangnya. Ada yang seger-seger buat ngilangin haus nih. Just kita pesen yuk. Terus buat camilannya ada Kaibun dimsum yang harganya serba 22.000. Dimsumnya ada yang pakai daging kepiting, udang, sama cumi tuh Foodies. Wih, mantap. Selain dikukus, kulit tahu udang juga ada yang digoreng. Foodies tinggal request aja ya, pokoknya setiap pesanan selalu disajikan hangat. Sama kayak yang dikukus, Foodies dimsum gorengnya juga siap saji setelah 10 menit digoreng. Kita spill dulu kali ya somai kepitingnya. Isinya padat daging ayamnya Foodies. Tepsiknya emang topping di atas gitu, nggak di dalamnya dicampur. Jadi ini lebih berasa dominan daging ayamnya Foodies ya. Dinikmati dengan atau tanpa cocolan aja udah enak Foodies. Tapi kalau kalian pengen ada rasa-rasa pedas yang nendang, bisa juga tuh dicocol ke chili oilnya ya. Nah, ini dia nih yang dari tadi bikin penasaran, kumis naga. Ya, sekilas luarannya emang kriwel-kriwel ala kumis naga yang keriting gitu Foodies. Tapi ini sebenarnya kulit lumpia yang dipotong kecil-kecil dan dibalut ke adonan. Jadi setelah digoreng, ya auto kriwel dan crispy gitu deh. Wah, kan kremes-kremes gimana gitu. Ini gurih nih pasti nih kan. Kriuk-kriuk gimana gitu. Isinya aja tuh udah bikin kita tuh ngiler gitu Foodies ya. Perpaduan daging ayam sama cumi Foodies ya. Dicampur dengan gurih dari crispy-nya ini. Last but not least, kita punya dimsum mentai yang pernah viral banget nih. Dimsumnya tetap terbuat dari daging ayam. Nah, saus mentainya ini langsung disiram di atasnya, kemudian di-torch, plus ditaburi sama nori flakes. Yummy! Dimsum mentai ini isinya daging ayam Foodies. Dikukus ya. Enak Foodies rasanya Foodies. Daging ayam berasa banget Foodies. Sausnya juga bikin enak nih, saus mentainya. Lidah udah dimanjain dengan aneka macam rasa dimsum. Sekarang giliran kerongkongan nih yang kudu dilonggarin sampai segar-segar. Nah Foodies, one of the bestnya kedai kopi dan kamu ini nih ada kopi susu cincau. Kopinya nih kayak ada coklat-coklatnya gitu Foodies. Oke. Dan cincaunya ini bikin seger gitu loh. Jadi pas lewat tenggorokan tuh kayak seger. Kayak gitu Foodies. Beda cerita nih kalau icip yang satu ini, lemon jahe. Dari namanya aja udah ketebak sih, isinya ya minuman jahe yang dikonsumsi dengan lemon. So, ini nggak cuma bikin segar, tapi sekaligus bisa jadi imun booster. By the way, kalau soal harga sama ya, mulai dari 25 ribuan aja Foodies. Jadi Foodies, walaupun ini minuman dingin ya Foodies ya, tapi anget-anget jahenya tuh di tenggorokan tuh berasa Foodies. Enak. Tenggorokan juga lega gitu Foodies. Foodies yang mau jajan ke sini, catat nih, bukanya dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Sip! Oke Foodies, makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Tap! Wow, Foodies, ini kita lagi di universe-nya Charlie and the Chocolate Factory atau gimana sih? Chocolate fountain everywhere, sampai-sampai Kiki juga ikutan mupeng tuh, ya kan? Pas banget Masnya lagi pegang waffle. Ini waffle yang orang-orang pada suka kan? Ya, ini best seller di sini, Kak. Apa tuh namanya tuh? Ini namanya triple coklat waffle yang full moon. Oh, triple coklat waffle yang full moon. Berarti coklatnya 3. Ya. Boleh langsung aja dieksekusi. Yes, nggak tanggung-tanggung 3 coklat sekaligus ya Foodies. Dark, milk, dan white coklat. Terus disajikannya juga langsung dari air mancur coklat ini. Jadi bukan cuma buat pajangan ala-ala ya, biar estetik doang ya Foodies. Dari wanginya aja udah ketara banget kalau coklat yang digunakan itu nggak sembarangan. Coklat Belgia yang terkenal dengan kadar kokonya yang tinggi. Pantes aja, nggak heran ya kalau aroma coklatnya tuh strong banget. Milk choco check,
white-nya juga ceki-ceki. Sekarang giliran dark choconya nih, gaskan Ki. Udah dirapihin. Ya, udah cukup. Nah, nanti masnya aja deh yang lanjut deh. Takutnya nanti jadinya kurang cantik gitu. Lanjut, nggak cuma modal disiram-siram coklat aja, tapi juga dipercantik dengan desain kayak latte art gitu foodies. Cucu bunga-bunga di atas wafelku nggak sih jadinya? Kayaknya sih gampang ya foodies ya, tapi nggak tahu nih. Pokoknya gini. Gini-gininya tetap sambil berkreasi dan berimajinasi ya Kiki. Awas kalau nggak cantik. Wow, ini udah nih. Udah. Wow, ini dia foodies. Apa tadi namanya? Triple coklat waffle yang full moon. Ini dia triple coklat waffle yang full moon. Karena nggak mau rugi dan mumpung di tempat coklatnya langsung ya foodies. Menu manis lozisnya nggak mau satu aja dong. Terus biar adil nih sekalian deh sama camilan asinnya kali ya. Kasih. Wow. Tuh, chicken rollnya. Aku cocol dulu ya. Pakai saus. Yang digulung-gulung mirip kayak kimbap tapi versi agak crispy ini namanya chicken roll. Berisi keju dan daging ayam yang dibalut kulit dari adonan semacam roti. Bingung nggak tuh rasanya kayak gimana coba? Chickennya enak, gurih. Terus juga ada cheese-nya kan. Jadi chicken dan cheese dicampur ke dalam adonan ini nih. Ada manis-manisnya dari si adonannya. Nah, sedangkan adonan si wrap-nya ini nih, kenyal-kenyal gitu foodies. Next, karena tempat makannya semi-semi Middle East, jadi camilannya ada yang ke Arab-Araban juga nih foodies. Cobain ya, apalagi kalau bukan the one and only samosa. Tuh, wow. Ternyata isian beefnya ini banyak dan tuh padat juga ya foodies ya. Terus beefnya ini padat banget dan gurihnya ini lebih ke arah aroma-aroma masakan khas Timur Tengah gitu. Makanan pembukanya cukup ya, pas banget buat yang mau cemil manja. Oke deh, next pada sweet tooth yang sedari tadi udah kepo maksimal sama coklatnya. Yuk kita merapat guys. Kayak pengen dimakan kok tapi sayang, tapi harus dimakan karena fix ini bakalan endes dan foodies dijamin kepincut pol sih. Toppingnya emang fokus di coklat only, tapi lihat deh, benar-benar melimpah ya sampai tumpe-tumpe nggak tuh? Bismillahirrahmanirrahim. Ini enak banget, ini padat banget ya, dan ini coklatnya memang full tanpa bolong-bolong sama sekali nih. Meski kesannya padat, tapi tekstur wafelnya tuh lembut banget. No tipu-tipu deh foodies. Terus karena adonannya sendiri juga nggak terlalu manis, jadi nggak yang bikin enak gium gitu foodies ketika ketemu sama lumuran coklatnya. Mau. Foodies pecinta manis maksimal cocoknya sama white chocolate. Yang suka hint pahit tipis-tipis, choose dark chocolate jodohnya. Nah kalau yang manisnya pas, ada di milk chocolate. Oke foodies? Asik banget kan, satu porsi tapi bisa dapat sensasi yang beda-beda gini foodies. Yang walaupun kelihatannya kayak coklat doang, tapi kaya banget rasanya. Sip, sekarang kita move on ke yang tampilannya meriah banget. Signature pancake yang disajikan bareng sama aneka buah-buahan seperti pisang, stroberi, kiwi, dan nanas. Ini ada milk coklatnya, ini harus disiram dulu nih. Jadi biar menutupi semua pancake-nya. Wadidaw, nggak mungkin gak kepincut nggak sih ngeliat visual semenggugah ini? Tembus layar nggak tuh manisnya? Kalau untuk coklatnya sama ya, sama-sama milk chocolate. Tuh, tapi karena ini isinya pancake ini jadi lebih empuk gitu kan daripada si wafelnya. Penambahan buah-buahan jadi bikin nano-nano juga nih foodies. Ada asam, segar, legit, tapi tetap dominan di rasa manis ya. Karena ikut tersiram sama 3 varian coklatnya. Ya, nyaris 11-12 lah kayak coklat fondue gitu foodies. Pasti ada yang dari tadi salvo kan sama cinnamon pouch crab-nya foodies. Mirip kayak tas serut gak sih habisnya? Dan karena namanya pouch udah pasti di dalamnya ada sesuatu nih.
bongkar Ki. Rasanya udah nggak ada yang lain. Udah nggak ada rasa-rasa apapun itu selain manisnya dari si coklat. Dan krimnya ini sangat lembut banget. Terus karena di sini dikasih bubuk cinnamon, jadi ada sensasi-sensasi kayak wangi-wangi, apa ya, wangi-wangi yes ala-ala cinnamon kayak berempah-rempah gitu kan. Wangi itu enak banget. Tau nggak foodies, mau waffle, pancake, crepe, atau diganti olahan apapun, karena coklat sendiri udah sebombayah itu, hasil akhirnya udah pasti lazis to the max. Iya kan, siapa sih yang nggak suka makan manis-manis? Kiki aja sampai nagih tuh, hati-hati kalap ya. Ini beneran nggak tumpah? Cobain Kak. Cobain Kak. Ya tumpah deh kayaknya. Enggak. Talua di sini udah terverifikasi endolita dan juga bahan-bahannya bikin sehat pula karena udah dicampur dengan pinang muda dan telur bebek foodies. Kalau telurnya dikocok sampai rata, teksturnya bakalan padat kayak begini nih. Kalau dibalik nggak bakalan tumpah foodies. Ini kok bisa jadi kayak berbus lagi nih, apa capek-capek pakai mixer aja, kenapa sih? Oh nggak bisa Kak, karena hasilnya beda dan rasanya pun beda. Tehnya pun kita langsung dari Padang Kak. Oh, jadi beneran nih original Iya. dari Padang foodies. Proses ngocok telurnya harus dengan tenaga ekstra, nggak boleh berhenti hingga warna telurnya menjadi putih dan juga mengental. Di beberapa tempat memang ada yang ngocok telurnya pakai mixer, tapi udah di-spill kan sama abang ya, dari segi tekstur dan juga rasa pasti berbeza. Makanya di sini tetap mempertahankan cara tradisional, jadi jaminan lama benar rasanya di lidah. Kalau Tali mau coba? Iya, boleh. Coba ya. Oke. Ini gini. Di gini Kak, sampai ke bawah Kak, sampai mentok Kak. Tuh. Sama tangan saya yang kanan berotot sendiri. Coba aku cek kira-kira udah bisa tumpah nggak? Ini beneran nggak tumpah? Cobain Kak. Cobain Kak. Ya tumpah deh kayaknya. Enggak. Eits, nggak boleh takut-takut gitu dong ya Natli, kudu percaya diri aja kalau telurnya nggak tumpah. Berhasil. Udah. Lanjut, taruh. Kita seduh sekarang tehnya. Oh, seduh. Oke. Seduh. Wih, tehnya juga harum merona loh foodies. Nggak kebayang deh nikmatnya. Teh hangat dicampur sama telur bebek plus ditambahin susu putih. Aduh, pastinya perut langsung diem deh, nggak berisik ya kalau disuguhin yang nikmat mantap kayak begini. Ini dia teh talua malimpah original yang aku bikin ya. Ini benar-benar malimpah tuh sampai ke bawah-bawah. Sekarang aku mau coba. Kira-kira amis gak tadi seperti yang aku bilang? Belum ya? Kok udah nih, salah ya. Ini diaduk dulu. Tapi aku mau makan yang di pinggiran dulu kali ya. Sayang banget gak sih ini di pinggir-pinggir begini. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya tuh meledak-ledak di mulut ya. Jadi emang beneran manis. Malahan justru yang bawah nggak manis. Kok bisa begitu? Baru tersentuh dengan hangatnya teh talua yang manis, asli tenggorokan langsung nyes ya Natli. Terus tahu nggak, ini tuh beneran definisi melimpah, jadi pas diminum bleber kemana-mana. Wih, mantap. Wow, foodies. Jadi emang beneran dari bawah sampai ke atas itu nggak ada
nggak ada amis-amisnya gitu. Jadi kalau kalian lihat itu telur, bener-bener nggak ada deh rasa telur-telurnya. Tapi mungkin telurnya itu untuk stamina dan juga mengembangkan si tehnya ini. Dan ini kategori minuman manis menurut aku karena ya memang manis. Karena ya mungkin tadi ya ada pakai gula pasirnya sedikit, pakai gula anaunya juga. Tapi overall ini aku suka. Dengan porsian yang super jumbo kayak begini, selain endul dan manis, bikin kenyang juga loh foodies. Telurnya yang kental ditambah dengan tehnya yang wangi, sungguh perpaduan yang oke punya. Apalagi ada sensasi sepet-sepet manja dari buah pinangnya, beuh, endes. Varian kopi tentu nggak kalah jos ya foodies. Selain manis, ada rasa pahit endulnya juga nih. Ngeblend banget rasanya di lidah. Apalagi kopinya didatangkan langsung dari Sumatera Barat, jadi dipastikan otentik ya foodies. Yaudah, buat kamu yang kepengen coba ini, gaskan sekali langsung aja datang ke Jalan Cikini 4 nomor 12, Jakarta Pusat. Oke foodies, ini dia makan receh, menu receh, tapi rasa nggak receh.